Shalom semua warga kerajaan. Hari kita masih merayakan perayaan-perayaan besar, yaitu kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus dari antara orang mati. Dan sebab dia hidup, kita pun akan hidup. Ada satu pasal yang sangat misterius bagi orang Yahudi sampai saat ini. Mereka menggelengkan kepalanya. Mereka bilang, it's impossible itu untuk Mesias. Karena itu salib itu buat mereka adalah suatu batu sandungan. Masa Mesias mati? Nah, mereka tidak percaya dia bangkit dari antara orang mati, saudara. Maka dalam Yesaya 53 diterangkan dengan jelas, dia dengan sukarela menyerahkan diri sebagai korban penebus salah. Jiwanya menderita, menerima segala penghinaan untuk Anda dan saya. Dan firman Tuhan berkata dalam ayat 12, karena itu akan dibagikan kepadanya. Kan, hai putraku, mintalah bangsa-bangsa, ya, orang-orang hebat, great man, strong man akan diberikan sebagai jarahan, sebagai rampasan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan, bahasa aslinya pour out, mencurahkan nyawanya ke dalam maut. Dan dia terhitung atau di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun yang menanggung dosa banyak orang. Dan satu lagi, berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Siapa pemberontak itu? Ada 3 sebetulnya yang di kayu salib itu. 1 Barabas. Lalu 2 yang lain memang dikatakan rampok, ya, stes, ataupun malefactor, kriminal. Tetapi dengan jelas ada sumber sejarah mengatakan mereka itu gerombolan daripada Barabas, yaitu berontak pada pemerintah Romawi. Nah, saudaraku yang kekasih, firman Allah berkata dia yang menanggung dosanya. Karena itu dia berseru, Eli, Eli lama sabachthani, 3 jam. Antara jam 12 sampai jam 3 sore, ya, dia baru menyerahkan nyawanya, gelap semuanya. Tetapi saudaraku yang menarik, ada satu nubuatan yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia yang bukan ilahi. Berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Intercession, memberikan doa syafaat bagi para pemberontak. Ingat ya, pemberontak itu bukan yang 3 itu. Barabas satu saat saya berkata, he died for me instead of me. Tapi bagi kita juga begitu. Seharusnya kita yang disalib, seharusnya kita yang dihukum. Seperti penjahat yang bertobat di samping Yesus, ya, yang namanya Dismas katanya, ya, bahwa dia berkata, ingatlah akan aku kalau engkau masuk dalam kerajaanmu. Dia mengenali mata yang diterangi bahwa Kristus adalah Raja itu yang menyerahkan nyawa, ya, supaya dia bisa memperoleh orang-orang besar, orang-orang hebat sebagai jarahan karena dia menang. Karena itu saudara, dia berdoa, Bapa, ampuni mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Termasuk yang menghina dia. Asalnya dua-duanya menghina dia, tapi dia berkata, ingatlah akan aku apabila engkau masuk dalam kerajaanmu. Dan sepatutnya kita dihukum, tapi dia ini tidak bersalah. Jesus is the Holy One, the Innocent One, died for you and me. Dan kalau tanda Kristus dalam kita, kita berdoa buat orang yang menyakiti kita, menghina kita, dan juga mungkin anak-anak yang memberontak pada kita, anak buah yang memberontak pada kita. Pray for them. Dengan demikian kita akan menerima orang-orang besar sebagai jarahan. God bless you all. Ada aksi, ada reaksi. Dan saya percaya, right action, right result. God bless you all. Amin. Haleluya. Selamat pagi, shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Saya jemput Bapak Ibu kita berdiri bersama-sama. Kita tepuk tangan untuk kebaikan Tuhan. Kita boleh ada hari ini oleh karena kasih karunia Tuhan. Tanda saudara bertepuk tangan, tanda saudara sedang bersyukur bahwa hari ini masih ada kasih karunia bagi saudara dan saya. Kita sama-sama dengar kebenaran firman Tuhan. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebar dan panjangnya dan tingginya dan dalam kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun dia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat
dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih untuk pagi yang berbahagia ini. Kami tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Kami memilih berbahagia dalam Tuhan. Kami tetap mau bersyukur menyambut kebaikan demi kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami berikan hati kami pagi ini datang menyembah Raja di atas segala Raja. Manifestasikan kuasa-Mu atas pujian penyembahan kami pagi ini Tuhan. Dengan urapan yang daripada Tuhan sendiri. Sehingga ini menyenangkan hati Tuhan pagi ini. Kami percaya Engkau ada di tempat ini. Engkau hadir dan Engkau memberkati kami. Kami tabiskan ibadah pagi ini jadi atas nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji Tuhan. Sama-sama katakan amin. Amin. Mari beri tepuk tangan buat Tuhan kita pagi ini. Haleluya. Ya Allah yang perkasa, Allah yang dahsyat, Allah yang sudah mengalahkan maut. Haleluya. Diberikan
lebih dari pemenang Pak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kuasa-Mu. Terima kasih buat pengorbanan-Mu. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan atas kami. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini.
You are very welcome in this place, Lord. You are very welcome, Lord. We praise you, we honor you, we worship you, Lord. We worship you, Lord. Kami menghormati-Mu, Yesus. Kami menghormati-Mu, Tuhan. Engkau hadir, Engkau nyata di sini, Tuhan. Nikaramaso, nikarase, nikaraso, naka. Merikasikana, nakaramosa, nakarasiki diarasa. Hamatoka mrisiki, nikiaso, namasikarase. Nikomrisiki, mrisak, kunanamota kamraso, namosi, nikaraso. Hamatika mrisiki, mrisanda karaso, nakarase nama. You are very welcome, Lord. Engkau sangat disadari hadirat-Mu, Tuhan. Itu sebabnya kami menaruh hormat yang sangat-sangat dalam. Ini pertemuan raya kami, Tuhan. Engkau pusat ibadah ini, Tuhan. Engkau alasan semuanya ini, Tuhan. Engkau alasan kami melakukan ini, Tuhan. Engkau alasan bagi hidup kami. Engkau alasan untuk setiap nafas kami. You are the center, Lord Jesus, of this church, of our life, Lord. Engkau pusat dari hidup kami, Tuhan. Semuanya tentang Engkau, Tuhan. Semuanya tentang Engkau, Yesus. Kami ada karena-Mu, Tuhan. Engkau yang menginginkan ini, Tuhan. Sebab itu kami mau jadi seperti yang Tuhan inginkan. Mau jadi seperti yang Tuhan mau. Karenanya Tuhan, kami sungguh-sungguh membutuhkan arahan Tuhan. Menangkap lagi isi hati Tuhan. Supaya kami senantiasa selaras. Selaras dengan hati-Mu, Tuhan. Dengan tujuan Tuhan. Selaras dengan destiny yang Tuhan tentukan. Maksudkan menghadirkan kami ada di muka bumi ini. Selaras dengan misi gereja Rock ini, Tuhan, ada di kota ini. Bicara Tuhan, kami sungguh-sungguh menghormati, mengakui, mengaminkan. Tanah hati kami semuanya subur. Subur, Tuhan. Kami tidak mau curiga sama Tuhan. Kami menaruh percaya penuh pada Tuhan. Bicara Tuhan, kami sungguh-sungguh mau dengar Tuhan. Engkau semuanya Tuhan, Engkau pusat semuanya. Dalam nama Yesus, mari semua yang siap katakan amin. Oke, fellowship dulu, buka belakang kiri kanan, katakan gong si facoy, selamat hari Natal. Apalah, terserah saudara ya. Ayo saudara, salaman dulu, ayo keluar, buru-buru duduk juga saudara. Ayo, 2 jam perlu, silakan. Iya dong. Every day is always a new day toh. Jadi kongsi facoy. Ya. Oke, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Keren. Lama banget ya. Ada 30 tahun enggak ketemu kita ini. Sebelum COVID luar biasa. Baiklah, saya mau bicara dari tema bulan ini tentang dipenuhi kuasa Roh Kudus. Dan saya mau kita buka sama-sama Kisah Rasul 1 ayat 8. Saya harap multimedia ikutin saya terus. Saya bicara kuasa yang kita punya. Jadi kemarin kita merayakan Jumat Agung. Kita rayain Paskah. Dan kira-kira nih kalau ikut timeline ya. Kita ini ada di masa di mana kalau saya buka di Kisah Rasul pasal 1 ayat 8, kalau saya mau kasih konteksnya, itu kita ada di masa di mana Yesus yang akan siap-siap naik ke sorga kan, setelah dia bangkit dari kematian. Nah, kisah itu secara jelas itu tertulis di Kisah Rasul 1 ini. Nah ayat 8 kan bawahnya, tapi atasnya kalau saya bisa kutip dari ayat 3.
Yesus bilang begini ya, kita bilang begini, kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, gitu, yang kemarin tuh, Jumat Agung, Paskah. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Jadi rupanya penting sekali untuk membuktikan bahwa Yesus hidup. Lagi, saudara enggak nangkap nih. Penting sekali untuk membuktikan bagi Yesus, penting bagi dia untuk membuktikan dengan banyak tanda. Katakan banyak tanda. Come on guys, katakan dengan banyak tanda. Dia membuktikan bahwa dia hidup, saudara. Perlu banyak tanda. Nangkap enggak sih maksudnya? Berarti kesadaran dan keyakinan kita bahwa Yesus hidup itu penting, saudara. Kasih tahu dulu kiri kanan, Yesus hidup betul, bilang. Hidup betul itu. Yesus perlu banyak tanda loh. Untuk meyakinkan, untuk membuktikan. Alkitab bilang membuktikan bahwa Yesus hidup. Nah setelah itu, masih di ayat 3, Kisah 81. Sebab selama 40 hari, ini saya suka ini ya. Berapa hari? Katakan ya 40 hari. Yesus berulang-ulang, bilang sama-sama yuk, berulang-ulang. Menampakkan diri dan berbicara kepada mereka satu topik saja. 40 hari, berulang-ulang, satu topik aja dia punya judul, dia punya mata kuliah 40 hari itu. Kejar SKS nih. Topiknya apa? Tentang kerajaan Allah. Ya ini menjadi sesuatu yang spesial karena gereja rock keluarga besar kita mindsetnya akan ke situ. Temanya itu. It's all about kingdom. Bahkan nama gereja kita perwakilan kerajaan Kristus di muka bumi. Gitu. Gitu ya. Jadi itu dia punya konteks. Jadi kira-kira ini ibarat seorang suhu, kalau dia mau kasih tinggal dia punya ilmu, dia itu simpan ini topik, ini jurus dia simpan sebelum dia pergi. 3,5 tahun Yesus bersama mereka, dia simpan ini, dan waktu dia mau lepas ini, dia pilih 40 hari setelah naik, setelah bangkit dari kematian, Paskah tuh, sebelum naik, 40 hari, ini kan, jadi jaraknya kan 40 hari sebelum kita akan merayakan dia naik, kan? Nah dari kenaikan itu saudara, 40 hari dia isi dengan apa? Berulang-ulang, katakan berulang-ulang. Saudara saya harus pelan-pelan di sini supaya saya harap saudara nangkap semua ini ya. Saudara puasa? Amin? Aman? So smokol semua ini? Ya kan? Makassar kan dekat-dekat Manado, Palu, jadi smokol kan ngerti ya. Sarapan. Guys, menurut saudara penting gak sih kalau Tuhan pilih itu di momen sebelum dia naik, which is adalah itu hari-hari terakhir dia bersama dengan murid-muridnya secara fisik. Dia tunggu ini hari, 40 hari, orang Manado bilang, dia ulang-ulang terus 40 hari itu, dia bicara terus. Cuman satu topik, kerajaan Allah. Jadi saudara harus benar-benar memperhatikan itu. Dalam konteks itu dia buktikan bahwa dia hidup dengan banyak tanda. Ini jadi serius saudara, karena kekristenan itu jangan jadi lip service dan jangan jadi bukannya mempermuliakan tapi mempermalukan. Beda tipis tuh kata. Gitu, bukan mempermuliakan. How, bagaimana mempermuliakan? Ya itu tadi. Saudara sadar bahwa Yesus kita hidup, amin. Tidak ada amin, tidak apa-apa. Sudah, tidak usah. Itu kan amin yang menyenangkan hatiku saja. Karena harusnya ditangkap aja gitu kan. Amin itu karena gua trigger kan. Tidak usah senangkan hatiku. Tapi tangkap, saudara, coba tangkap. Kemudian dia ulang-ulang. Kemudian masuk ayat 8 di slide ini. Slide tetap tidak usah rubah deh, betul. Toh? Baca ayat 8, 2, 3. Tetapi, baru dia masuk di situ. Saya kasih konteks kan, kamu akan terima kuasa kalau
Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu jadi saksiku di mana? Yerusalem, Yudea, bukan Samarinda, tapi Samaria, sampai ujung bumi. Jelas, nasib kita jelas. Successful life itu predictable, termasuk fail itu predictable. Sukses itu bisa ditebak. Termasuk orang gagal bisa ditebak. Saya bilang nggak bisa. Bisa. Yosua 1 ayat 8 kan bilang, renungkan Taurat siang dan malam supaya kamu bertindak hati-hati dan tidak menyimpang, supaya kamu berhasil beruntung. Bisa ditebak. Kalau kita dalam Tuhan, renungkan Taurat siang dan malam supaya hati-hati, supaya enggak ceroboh waktu tender, waktu lu bisnis, katakan hati-hati. Waktu lu hati-hati tidak menyimpang caranya, karena kan kita directionnya Tuhan. Waktu kamu sesuai kehendak Tuhan, direction Tuhan, maka pasti berhasil. Karena terinspirasi Tuhan, dituntun Roh Kudus dalam melakukannya. Saudara, saya memang pendeta. Saya punya banyak referensi pengusaha-pengusaha yang gila seperti ini. Gila dalam pengertian dia deep dengan Tuhan, dia cinta Tuhan, dia dalam kebenaran. Dia membangun disiplin rohaninya dalam kebenaran. Dia dibela Tuhan luar biasa. Oh, banyak nama-nama itu. Di keluarga besar rock juga ada. Gitu saudara dikasih Tuhan. Baca lagi ayat 8, bersuara yuk. Come on, 2, 3. Tetapi saya akan terima kuasa, katakan saya. Kalau Roh Kudus turun ke atas saya. Dan saya akan jadi saksi Yesus di mana? Yudea, Samaria. Dan dari sini kita bisa tahu bahwa di dalam Tuhan itu ada steps of blessing and successful life. Yerusalem, Yudea, Yerusalem itu kota. Yerusalem itu keluarga. Konteks kita. Oke, Makassar itu Yerusalem. Yudea region. Sulawesi Selatan tuh. Yudea, Samaria. Ya, Indonesia Timur lah kira-kira gitu. Atau bisa juga nasional. Ujung bumi internasional. Lihat dia punya steps itu. Saya amin banget. Saya amin banget itu. Jadi hukum kerajaan juga begitu. Ya sekali-sekali ada yang Tuhan bisa buka pintu langsung ujung bumi. Amin sudah. Go internasional. Haleluya. Tapi pada umumnya dia punya steps ya begitu. Jelas banget. Yerusalem dulu adik naik Yudea, Samaria, baru adik sampai ujung bumi. Clear dia punya peningkatan dalam Tuhan itu. Nah cuma ada 3 kata penting di situ. Next slide. 3 kata penting adalah, multimedia bisa keeping touch dengan saya, supaya tidak terlambat gitu ya. 3 kata penting. Yang pertama kata penting adalah terima kuasa dulu, akan terima kuasa. Kata penting kedua, itu syaratnya. Kalau Roh Kudus turun, baru yang ketiga, baru jadi saksi. Nah gitu. Sekarang pertanyaan penting adalah, seberapa saudara percaya Roh Kudus turun sama saudara? Sebab itu syarat terima kuasa. Seberapa saudara menyadari Roh Kudus itu ada dengan kita? Kak Jo baru bilang kepada saudara, ngajar saudara kemarin, saudara punya gembala. Kalau ada Roh Kudus pasti ada kuasa. Oh, gembala saudara yang ngomong. Saya riset dulu dong, saudara diajarin apa sama gembala saudara sebelum saya ngajar saudara. Saya dengar dulu khotbahnya Pak Gembala saudara kemarin di awal bulan ini. Dan dia ngajar sama saudara bahwa kalau punya Roh Kudus punya kuasa, kelar itu. Nggak ada yang didebatkan di situ. Nah sekarang persen kita, oke, apakah semua orang Kristen, ini pertanyaan bodoh harusnya, hidup dalam kuasa? Pada kenyataannya. Kenapa saya bilang pertanyaan bodoh? Karena harusnya iya. Harusnya iya, tapi kan ini autokritik di kita. Lu ngalamin enggak itu? Maksudnya gitu. Saudara menyadari enggak bahwa kuasa itu built in us gitu ketika. Jadi nih,
Pak Gembala Jonathan Patiasina ini ngajar, saya ingat waktu di Balikpapan. Ketika Yesus naik ke sorga nanti, kita mau rayakan kenaikan Yesus. Dia bilang ada switch katanya, ada switch. Dulu, nah itu saya suka itu. Dulu dunia lihat Yesus melakukan perkara besar. Waktu Yesus naik ke sorga, switchnya ke kita orang percaya. Dunia lihat kita yang melakukan perkara besar. Makanya Yesus bilang apa sebelum naik? Kamu akan melakukan perkara-perkara yang jauh, katakan jauh. Lebih besar kan? Karena terjadi switch. Yesus sudah perlengkapi, dia naik. Kita yang akan proclaim Jesus power lewat hidup kita. Nah sekarang saya kembali lagi nih ke sini nih. Seberapa kita yakin, seberapa kita percaya, kita hidup dalam kuasa. Ini bicara apa? Hubungan. Ini bicara apa? Kenyataan yang memang kita alamin secara harusnya natural dan very very normal. Karena Roh Kudus itu memang ada dengan kita. Normal itu tiap hari. Kenyataan itu ada. Sekarang persoalannya kita punya hubungan enggak? Nah itu penting sih. Yesus itu benar-benar, Roh Kudus itu benar-benar sebuah pribadi yang disadarin enggak? Lagu tadi tuh keren tuh. Kadang-kadang kan kita nyembah lip service. Saya harap saudara tidak begitu karena saya rasakan atmosfernya saudara enjoy Tuhan tadi. Tapi kan ku yakin, itu penting tuh. Kau hadir di sini, yakin enggak? Tapi kan ada orang cuma bunyi-bunyian di udara. Ku yakin, sebentar malam Arsenal mau main. Kayaknya mau juara tapi dipepet terus tuh. Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan, ku yakin kau nyata di sini. 2 bulan lalu saya khotbah di Palangkaraya, sudah bisa cek jejak digitalnya di YouTube Rock Palangkaraya. Saya waktu pegang mic di mimbar ini saya enggak bisa ngapa-ngapain. Cuma ada perkataan ya profetik lah buat gembalanya, saya cuma bicara itu. Habis penyembahan dari kursi saya naik, saya enggak bisa, hadiratnya memang tebal, kuat sekali gitu. Saya cuma bisa profetik sama gembalanya, terus entah kenapa saya kok merasa harus berlutut waktu itu. Dan waktu saya mau berlutut, saya ajak jemaat semua yang hadir berlutut, yuk kita hormati Tuhan. Dengan sikap berlutut, dan waktu saya masih setengah begini, belum sampai ini lutut sampai di bawah, kayak ada serangan dari sorga gitu. Saudara nonton aja, di jejak digitalnya itu ada, sampai sekarang saya cek masih ada. 2 bulan lalu, kurang lebih. Dan kita semua dilawat Tuhan. Waduh, saya tuh sampai mengerang. Waduh, mengerang dan indah sekali. Terus kameramennya dia coba ambil suasana jemaat pada waktu itu. Kita semua berlutut. Wow. Sebenarnya jam ini jam yang sangat nyaman. Saudara tidak perlu kejar-kejaran di dalam suasana penyembahan dan hadirat Tuhan. Karena setelah ini nggak ada jam yang lain. Dan saya bercita-cita begitu nanti di Balikpapan. Kita lagi bangun gedung, mungkin salah satu gedung yang paling dekat ibu kota baru nanti. Oh ngomong-ngomong, kenalkan saya Harold dari ibu kota baru. Kota utama penyangga untuk ibu kota. Ya. Oke. Saya bercita-cita nanti, kalau ada jam, nggak usah ada jam yang lain setelah itu. Kalau ada bikin jauh, saya mau bikin keleluasaan Tuhan mau kerja aja. Sebab di Balikpapan itu yang saya coba dorong buat tim RPC, buat jemaat, nggak usah buru-buru lah sama Tuhan. Dan saya coba perbaiki mereka punya perspektif beribadah. Ibadah itu dari kata avodah. Bahasa Ibrani itu, Bapak. Ayo bilang avodah. Avoda itu jadi kata V-nya itu ditransliterasi bunyinya jadi B, abodah. Jadi ada yang bilang abodah. Kata abodah dari Middle East cuma makan roti sampai ke sini makan tempe jadi ibadah. Sama itu, abodah. Katakan abodah. Ibadah, mirip. Dan avodah yang abodah yang jadi ibadah punya 4 arti. Dia bicara memberi, give. Dia bicara sacrifice, berkorban. Dia bicara menyembah, dia bicara bersyukur.
Katakan sama-sama bersuara, come on. Memberi, berkorban, menyembah, bersyukur. Keras. Memberi, berkorban, menyembah, bersyukur. Keras. Memberi, berkorban, menyembah, bersyukur. Lebih keras. Ayo. Memberi, menyembah, bersyukur. Tidak ada satupun dari konsep ibadah yang ke kita. Semuanya ke Tuhan. Tujuan ibadah dilakukan untuk memberi, untuk sacrifice, untuk menyembah, dan untuk bersyukur. Kenapa ini penting? Supaya nggak ada yang berani ngomong, kalau lu gereja, gua nggak dapat apa-apa di gereja ini. Udah ketahuan motifnya. Malu harusnya kalau berpikir begitu. Hey, guys. Saudara-saudara. 6 hari Tuhan kasih. Yang kita nggak minta, nggak doakan pun Tuhan kasih. Ngalamin? Memang yang kita doakan kadang-kadang Tuhan nggak kasih, tapi Tuhan kasih selalu yang terbaik buat kita. Buktinya kita masih ada sekarang. 6 hari loh. Di sini nih, Swiss Bell ini, yang jam 10:30 ini, ya 10:30 ya kita mulai. Yang overall cuma 2 jam, masa lu masih mau minta juga? Serakah ya kita ini. 6 hari loh kita ini. Dan kalau enggak salah kita kesini untuk ibadah kan? Tunggu saya tanya dulu dong, saudara beribadah di sini tujuannya? Ya konsisten dengan kata ibadah itu, kecuali kata ibadah dari mana yang kamu percaya. Tapi kalau dari ibadah yang Alkitab bilang, di sini untuk memberi, berkorban, menyembah, bersyukur. Nggak ada yang lain. Semuanya ke Tuhan. Nggak ada yang pulang minta, aku nggak dapat apa-apa. Itu oportunis itu serakah tuh. 6 hari kurang. Mulai marah-marah nih pendeta, turun dulu nih. Kurang tuh 6 hari. Perbaikin, harusnya lu malu sama diri lu bilang, gua nggak dapat apa-apa di situ. Saya mendapat sebuah fakta, orang kalau datang ke gereja ibadah mau dapat apa-apa, dia orang pertama yang akan kecewa nggak dapat apa-apa. Kenapa? Dia akan kecewa sama siapa yang WL itu? SL ya. Siapa yang SL itu? Wah dia, langsung hilang hadirat Tuhan. Bukan Ita soalnya. Kalau Ita gue dapat. Kalau misalnya, ini misalnya toh. Misalnya. Kita sudah tanda, kita sudah label orang. Siapa yang main keyboard? Kayaknya orang-orang tertentu, dia pembawa hadirat Tuhan. Padahal itu like dislike itu. Padahal itu cuma cocok-cocokan aja. Yang lebih parah pengkhotbah. Siapa yang khotbah? Hans, langsung gak dapat apa-apa rasanya. Lihat itu, bertobat itu bukan ketawa itu. Malu kita jadi Kristen kayak gitu. Lu serakah banget. Yang ngomong saya aja sudah, gak usah Kak Jonathan. Habis ini pulang kok saya. Bener, saya pulang ntar sore. Sudah dekat sama, cuma nyebrang aja. Kalau perlu berenang aja ke, cuma Selat Makassar kok. Balikpapan kan dekat. Tapi enggak apa-apa, kamu ketempeleng, enggak apa-apa. Supaya kamu sadar, kamu bukan untuk dapat, kamu memberi. 4. Memberi, menyembah, bersyukur. Kenapa tiba-tiba bilang nggak dapat apa-apa? Jadi orang yang datang dengan motivasi supaya dapat, dia orang pertama, saya kasih kabar buruk buat kamu. Orang yang akan kecewa karena kamu nggak bakal, karena hati sudah salah. Sekarang saya balik nih. Kalau ada orang beribadah dengan hati yang benar, sikapnya benar, karena dia haus, cuma 4 itu dia mau kasih, memberi, menyembah dan bersyukur, justru dia dapat banyak. Karena hatinya dan sikapnya udah benar. Udah benar, di semuanya diserap. Mau ya khotbah siapa? Wah, Tuhan juga pakai nabi ditegur sama keledai. Saya hati-hati ngomong, suka ngomong kedelai soalnya, beda-beda tipis. Tuhan pakai keledai tegur nabi. Yang ngomong di sini bukan keledai, dia manusia. Yang keras kita aja, yang salah di hati kita karena kita pilih-pilih. Gitu, nggak di Makassar, Daeng, amin, aman. Aman Daeng, aman. Saya pakai istilah ini nggak salah toh, nggak bisa pulang nanti saya. Ya Daeng kan panggilannya bro gitu ya. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Kasih tahu dulu kiri kanan, ibadah itu berkorban, kasih tahu. Supaya hati benar, supaya sikap benar. Tiba-tiba di Balikpapan kan orang punya gereja itu di Novotel. Novotel sekarang jadi kayak epicentrum semua pertemuan-pertemuan IKN. Semua bos-bos semua itu yang mau rapat-rapat nginap ya sampai Pace sendiri itu
nginap di atas gedung gereja kita siap. Semua rapat-rapat, semua kedinasan, kementerian itu yang namanya mobil pas pampres itu sudah rutin sekali di Novotel, di tempat kita kontrak, kita punya gereja itu. Ya emang gak kebetulan dibawakan ada urusan surga neraka. Gereja rock toh. Jadi kadang siapa lagi nih Prabowo, wah tutup blocking apa. Saya lagi mau cerita, nggak ada parkir sudah kita ini. Nggak ada parkir. Dan Novotel ketiban blessing, okupansi luar biasa. Ya pasti karena ada hadirat Tuhan, amin. Ada gereja rock, perwakilan kerajaan sorga. Tapi memang okupansi minta ampun. Masa saya doa, mari kita berdoa malam. Tuhan bikin sepi di weekend Tuhan, supaya bisa dapat parkir orang semua ini. Masa minta bikin sepi, enggak kan? Tapi kalau rame enggak ada parkir. Dan itu kejadian sudah ini hampir setahun. Itu kepikiran terus, aku tiap, aduh udah penuh lagi. Kan kalau penuh kan puji Tuhan, diberkati itu Novotel. Dulu GM-nya jemaat kita juga. Tapi jemaat masih tetap ramai, enggak berkurang. Kapan hari ulang tahun Balikpapan, Jalan Jenderal Sudirman, jalan utama itu tutup karena perayaan. Nah, kita punya gereja Novotel itu di jalan-jalan itu. Jadi hari Minggu pagi itu, aduh sudah crowded sekali. Itu pengurus sudah rapat. Ada orang kayak mau datang ini. Sudah benar-benar nggak ada. Ya cuman pendeta yang dapat parkir karena memang tenan kan saya, sadar. Jadi memang ada tempat khusus memang untuk hambahu. Kan bisa dirasain tuh, gembala dapat privilege. Lah iyalah memang, kalau begini loh, kalau gembala harus parkir jauh-jauh, lu tunggu saya nanti. Keringatan terus khotbah, kira-kira ngebela dirinya kan gitu, gampang aja ya. Nah maksud saya kita bergumul, rame, bahkan lebih rame dari biasa. Berminggu-minggu tetap rame. Belakangan saya coba cari tahu, kok bisa? Mereka parkirnya jauh-jauh. Jauh-jauh mereka, hampir tiap minggu mereka kalau rame ada pejabat datang, mereka jauh-jauh. Jauh-jauh yang saya sebut adalah 100 sampai 200 meter parkirnya jalan kaki. Dulu saya sempat berpikir ada pelayanan Vale Ministry. Dulu. Sebelum kasus ini saya sudah punya pikiran. Saya bahkan sudah membuat tantangan untuk volunteer. Siapa yang mau memberi diri untuk pelayanan Vale? Gak ada yang mau. Waktu itu saya pikir jemaat yang saya gembalakan tinggi hati, nggak ada yang mau coba pelayanan Vale. Waktu terjadi parkiran begitu padat, tiba-tiba Tuhan kasih pengertian begini loh. Kalau lu kasih Vale itu jemaat, lu manjain jemaat. Nggak ada berkorbannya. Coba ingat kamu waktu di Manado dulu. Aku ingat di Manado saudara. Orang-orang yang pernah bertumbuh di Manado dari kecil, apalagi Manadonya di kampung, bukan di kotanya seperti saya di kampung. Itu kita kebiasaan di minggu pagi itu. Dan saya yakin ya kantong-kantong Kristen seperti Toraja, Siantar, Kupang itu pasti sama pengalamannya. Itu minggu pagi itu kalau di kampung-kampung itu jalan kaki bisa 1 kilo, masing-masing ke gereja masing-masing dan dipanggil oleh lonceng gereja masing-masing. Jalan 1 kilo biasa itu. Nanti ketemu, hey shalom, termasuk yang tadi malam mabuk-mabukan itu semua tiba-tiba langsung ke gereja semua tuh. Itu semua itu. Yang baru-baru keluar dari got tadi subuh tuh. Mas shalom, itu biasa punya kebiasaan tuh kok sampai gereja saking 1 kilo jalan. Itu masih di teras gereja, masih kipas-kipas dulu itu. Kipas-kipas dulu baru masuk, karena enggak ada yang punya AC di kampung itu. Karena dingin memang di dalam, di kampung. Terus lu manja udah di kota, cuman jalan dikit aja. Tahu nggak bedanya di mana? Gengsi Pak. Nah itu makan tuh gengsi. Ya kan kalau di kota kan hidup sudah nggak sederhana lagi. Siapa? Itu yang punya toko itu. Jalan kaki, bangkrut kali dia. Gila kan saudara? Gibahnya itu minta ampun saudara. Itu yang kita coba hindarin kan kadang-kadang. Bangkrut kali. Satu Makassar tahu kenapa? Jalan kaki dia. Dulu kan mobilnya kan yang seri apa tuh? Seri apa? S. Seri 7. Gitu saudara. Dan ketika saya tahu jemaat tuh parkir di mana-mana, saya confirm, terima kasih Tuhan, pelayanan Vale. Itu kalau Vale bisa benar-benar terjadi, itu kita benar-benar excellent ministry itu. Kalau perlu itu ya,
Dia baru di depan teras itu, baru keluar mobil tuh kita angkat taruh di kursi itu. Pelayanan vale sekaligus menggendong ministry. Jadi baru keluar itu langsung angkat shalom Pak. Itu orang paling jahat langsung bertobat itu. Di sini pelayanannya luar biasa. Tapi secara mindset itu bahaya. Nggak ada avodah itu. Nggak ada berkorban. Sekarang kita bikin welcoming signboard yang dipegang sama ada anak-anak roket, karena jam ibadah sama roket hampir bersamaan. Mereka suka ada tiga signboard yang cukup besar dari styrofoam yang tebal, kayak nanti kalau udah masuk itu keren sudah datang gitu, selamat beribadah, ibadah adalah berkorban, wah gitu. Hanya untuk bikin komplimen aja yang sudah jalan kaki 100 meter. Sedikit menghibur, berhasil itu. Kita bikin. Sekarang sudah itu, anak-anak rock itu kan sudah keringatan, senang aja, keren sudah, itu tulisannya keren sudah datang gitu. Lihat, gede itu tulisannya, yang bikin gembala langsung. Tebal itu, dia punya styrofoam lapis 2 terus kita jahit. Wah, bikin kreatif lah gitu. Kurang mukaku aja di situ belum ditampilin sama Pak Arifin sama Pak Roni gitu ya. Kalau ada wajah kita kan lebih keren lagi. Saya tunjukin tujuan kuasa. Ada 2. Di situ akan dibilang menjadi saksiku. Jadi pertama sadar akan Roh Kudus. Kedua, kita otomatis, katakan otomatis. Konsekuensinya kita terima kuasa. Kalau Roh Kudus turun itu enggak. Itu keluar begitu aja itu. Kalau isinya Yesus, keluarnya Yesus. Kalau isinya Roh Kudus, keluarnya Yesus. Isinya kopi aren, itu enggak usah dipaksa, kopi. Enggak bisa dipaksa itu otomatis. Jadi kalau sudah dipenuhi dengan Yesus, keluarnya Yesus. Enggak ada anjing, babi. Enggak ada. Loh. Ya makanya ya orang suka bercanda kan, kalau kedagingan makanya kok keluar anjing, babi. Kedagingan semua di dalam perut itu soalnya. Enggak maksudnya apa yang tiba-tiba saudara makan RW jadi rasa bersalah. Enggak, maksudnya kalau kedagingan terus yang diisi, yang keluar kan bukan Yesus. Itu maksudnya loh. Saudara ngerti enggak sih maksudnya? Kalau itu yang diisi. Nah tujuannya supaya apa? Jadi saksi. Apa yang dimaksudkan jadi saksi? Ada 2. Next slide. Bersaksi dan disaksikan. Itu menjadi saksi. Jadi tujuan kita ini pada akhirnya, katakan pada akhirnya. Kamu sadar akan Roh Kudus, kamu mendapat kuasa, itu untuk 2. Satu untuk talking about Jesus, yang kedua nih tidak kalah penting. Show, not just talking, but show. Disaksikan. Bisa beda enggak bersaksi dan disaksikan? Kali ini kita yang ditonton. Itu maksudnya menjadi saksiku. Yerusalem, Yudea, Samaria, ujung bumi. Bisnismu ditonton, disaksikan. Profesi, jadi suami, jadi mahasiswa. Yesus kelihatan enggak termanifestasi? Itu yang dimaksud menjadi saksi. Enggak hanya bersaksi, kita kan suka terintimidasi kata bersaksi, berarti menginjil, ngomong Yesus. Iya sih, tapi ada yang kedua. Kalau kamu malu untuk menginjil dalam pengertian ngomong Yesus, tunjukin Yesus pun itu jadi saksi. Enggak susah dong. Ya melaksanakannya susah. Karena kan bicara kehidupan yang misalnya menyangkal diri di kantor. Itu di bisnis kan menyangkal diri. Itu kan betul nggak sih penguasaan diri. Tentang kejujuran misalnya kan. Enggak, itu susah. Tapi waktu kita lakukan, kita ditonton sama orang-orang dan keren tuh. Yesus banget tuh. Karena ketahuan sudah pasti kita orang Kristen lah. Katakan disaksikan. Kasih tahu nih poin penting, kasih tahu kiri kanan ya. Disaksikan. Oke, saya selesai langsung dengan tunjukin kepada saudara. Ada 3 kuasa yang kita punya. Baca sama-sama bersuara, 2, 3. Kuasa atas diri sendiri, kuasa atas iblis, kuasa atas dunia. Itu 3 yang kita punya. Katakan atas diri sendiri. Next slide. Baca sama-sama, 2, 3. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau ikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan katakan harus. Harus apa? Katakan harus. Ada pilihan? Yang ngomong siapa?
Yesus bilang apa? Harus. Menyangkal diri. Sebenarnya kata memikul salib itu hanya mengkonfirmasi betapa beratnya menyangkal diri. Karena menyangkal diri serasa seperti pikul salib. Setiap hari, konon ada yang bilang, kata jangan takut, tertulis di Alkitab berapa kali? Pernah dengar? 365 hari. Yang ditafsirkan, berarti kalau 1 tahun, 365 hari, berarti setiap hari ada satu kata, jangan takut. Oke ya? Kalau kita gatok-gatok cocok-cocokkan sama ayat ini, kita harus menyangkal diri setiap hari, di mana menyangkal diri seperti pikul salib, maka setiap hari ada satu kata yang bilang, kalau menyangkal diri jangan takut. Tepuk tangan dulu. Karena menyangkal diri setiap hari, dan setiap hari ada kata, jangan takut, jangan takut. Jangan takut apa? Clear objektifnya, menyangkal diri. Poin menyangkal diri ini penting. Kenapa Yesus ngomong menyangkal diri? Karena kita banyak gagal di situ sebenarnya. Dan kita diberi kuasa untuk itu. Jangan dulu air jadi anggur. Kuasa untuk menang atas diri sendiri. Karena itu yang banyak kasih kalah kita. Karena musuhnya tidak bisa dideteksi. Antara beta atau apa ini? Kedagingan. Katakan, kuasa menguasai diri. Joyce Meyer kan bilang peperangan terbesar kita kan di sini. Di pikiran ini peperangan. Kuasanya itu, untuk itu. Bukan untuk yang menang tender dulu. Enggak. Kuasa atas diri sendiri. Penguasaan diri. Nah, sebenarnya itu berkaitan semua. Waktu kita menang atas itu, maka kita adalah umat yang punya kualifikasi yang unggul, kualifikasi kerajaan sorga. Karena attitude kita dibangun berdasarkan apa, saudara dikasih Tuhan? Berdasarkan kehidupan Kristus. Di situ bisa bicara soal sikap saudara yang unggul, sikap kerajaan sorga. Harus saya konkretkan deh, saudara bingung kayaknya nih. Saya itu demi untuk melatih peka suara Roh Kudus. Kadang-kadang hal-hal kecil saya izinkan Roh Kudus bicara. Hal-hal kecil saya maksud misalnya ke Giant, Transmart atau Hypermart, jalan belanja. Tiba-tiba di tempat sabun di situ ada Nutella atau Skippy. Tapi di tempat sabun pernah nemu yang gitu-gitu? Barang bukan pada sessionnya? Kira-kira nih, berarti ada seseorang yang berubah pikiran dong. Dan dia malas mau balik ulang di tempat tadi toh. Jauh. Kalau aku ngomong agak menado gini saudara relate ya. Aman aja ya. Ini kan masih Makassar ya. Kan bahasanya juga lagunya lagu-lagu bahasa Manado juga kan. Jadi ada seseorang tuh yang juga pernah aku lihat tuh buah anggur di sebelahnya apa tuh? Untuk pel-pel itu loh, yang warna hijau itu. Wipol. Masa SOP-nya begitu? Enggak mungkin lah. Taruh buah anggur di sebelah Wipol, enggak lah. Itu pasti ada someone lah, sorry saya mau ngomong nih biar direkam, ada kunyuk lah ya. Yang berubah pikiran tapi malas gerak, mager gitu. Dia taruh, nah biasanya itu ya, apa urusan sama dengan Roh Kudus? Kadang-kadang Roh Kudus bilang begini, Nyong ambil itu, kasih pindah pada tempatnya. Dalam hati kan gue bilang, ini kan urusannya orang itu kan. Tapi kan karena kayak tidak sejahtera, kadang-kadang aku mengeraskan hati. Aku tahu Roh Kudus, tapi aku mau kerjain juga nih Roh Kudus. Enak aja, lu yang ngerjain gua. Jadi tak keraskan hati, tapi tetaplah kita yang kalah lah. Roh Kudus mau dilawan. Nggak sejahtera. Akhirnya ya kita balik ulang. Terus sambil ngomong, Roh Kudus, sing gini-gini aja diurusin Roh Kudus. Ya agak-agak geremeng saya, tak taruh peng, tapi sejahtera. Kapan hari aku sudah malas lihat kiri kanan sudah. Nanti ada lagi, karena selalu ada yang gitu-gitu. Sekarang pun ketika firman ini berbicara, saya harap menggelisahkan saudara.
Tinggal kamu mau keraskan hati atau enggak. Kamu pikir dengan suara kudus, mari bahasa roh. Dengar Tuhan, enggak. Bahasa roh, dengar Tuhan bicara yang gitu-gitu. Pernah bayar PLN, Maitua masuk. Saya tunggu di parkiran, bersih parkiran. Malas aja saya kadang-kadang udah kotor, Roh Kudus mau suruh lagi nih. Sekalian aja aku jadi DKP apalah, dinas apa. Lagi duduk senang-senang begitu, tiba-tiba dong, kompek, tahu kompek? Tas plastik. Tas plastik kosong, ditiup angin, terbang itu, bleng. Aku pas lihat, apa, mau bicara lagi nih. Betul lah, Roh Kudus kayak tersenyum, dapat impresi, ayo nyong. Kasih bersih. Mau tambah kata ini, kebersihan adalah bagian dari iman. Sudah, gak usah panjang-panjang sudah. Kadang-kadang aku agak mangkel-mangkel ya. Bayangin, ada orang kayak gini rapi, pakai baju, ambil pungut. Orang lihat-lihat ini pace ini gimana sih? Ini tidak pandangan orang lihat saya. Ngangkat itu loh. Kayak jadi warga teladan Indonesia gitu kan. Jadi saya ambil gitu, saya cari tempat sampah. Kadang-kadang cari tempat sampahnya juga susah, itu tambah marah lagi. Nanti yang kita marahin PLN-nya, dasar PLN gak menyiapkan tempat kebersihan. Semua jadi salah, gara-gara gue dari mangkel nih. Tak taruh. Itu realitas yang kamu harus percaya Roh Kudus ada. Itu yang membuat kita peka, itu yang membuat kita punya attitude unggul. Unggul enggak? Mangkel-mangkel sih, tapi unggul enggak yang gitu-gitu. Jangan bilang enggak unggul saya ini. Berhenti saya ini. Saya punya anak sekolah, sudah kerja di Denpasar. Satu gereja sama anaknya Pastor Hans. Kerja dunia pastry gitu, prinsipal dari pabrik untuk coklat-coklat, gelato, ice cream gitu-gitu. Suatu ketika kemarin, nih kita punya komsel keluarga ini, seminggu sekali kita ada komsel keluarga sama anak-anak, saya dengan anak-anak. Kemudian dia naik motor, di Sunset Road, hujan deras, kedinginan, si cewekku ini, anak cewekku, kedinginan. Sunset Road itu kan banyak lampu merah. Nah, dia bilang sama Roh Kudus, karena yang ngajarin saya, Roh Kudus itu teman. Holy Spirit is so real. Bilang, Roh Kudus, dingin nih si If. Bikin hijau dong. Dia harus lewatin 3 lampu merah. Hijau dong, kedinginan nih. Dia bawa motor. Lampu merah pertama hijau. Thank you Roh Kudus. Kedua hijau. Thank you Roh Kudus. Lihat tuh Roh Kudus. Nunggu yang ketiga ya. Kendak loh. Kena loh. Yang ketiga, merah. Waktu merah, hujan toh. Dan If saksikan. Dia rasa, dia kan minta hijau karena dia kedinginan. Mau cepat sampai tempat kos. Waktu yang ketiga merah, If bersaksi ya. Pap, biar aja, saya percaya itu kok. Dia merasa hangat. Kaki yang kerendam, sepatu yang kerendam itu kan dingin kan. Kalau sudah dingin kaki kan kena kerendam air kan, yang sepatu kan sudah basah kan, aduh dingin kan itu, naik, kena angin lagi. Dia bersaksi, pokoknya dia bilang, hangat Pap, enggak rasa dingin. Di situ If dengar Tuhan bicara. Enggak semua yang If minta Tuhan penuhi, tapi Tuhan kasih yang If butuhkan. Keren. Enggak semua Tuhan kasih lampu hijau, lampu merah pun Tuhan kasih supaya kamu baik. Enggak semua harus hijau. Yang penting kan poinnya satu, enggak kedinginan. Caranya If, hijau. Tapi kan poinnya apa? Enggak kedinginan kan? Jadi walaupun merah, kalau enggak kedinginan kan enggak masalah. Dan itu yang Tuhan kasih. Kita kan sama Tuhan, kita ngajarin Tuhan. Tuhan kalau mau begini, ya bikin hijau. Tapi kan Tuhan dapat poinnya. Yang penting kan kamu ini yang kamu butuhkan. Nggak harus ikutin yang hijau-hijau. Jangan-jangan Tuhan punya maksud. Nggak semuanya hijau. Haleluya. Jadi nggak apa-apa, nggak selalu hijau lampunya. Kalaupun merah, yang penting Tuhan kasih yang kamu butuhkan. Itu. Nggak apa-apa, jangan curiga. Nah poinnya apa? Bergaul intim dengan Tuhan supaya kamu nggak curiga Tuhan. Katakan menang atas diri sendiri. Baru yang kedua, kuasa atas iblis. Karena gini, bagi perwakilan kerajaan Kristus, Anda langsung dalam posisi lawannya roh jahat. Jadi ketika
Bung Arnon membangun bisnis dan berusaha sungguh-sungguh sebagai bisnis kerajaan sorga, otomatis Bung, Anda langsung jadi lawan dari kuasa jahat. Anda yang punya toko, mau bangun dalam kerajaan sorga, Anda sedang posisikan, hei iblis, gua lawan lu. Bukan teman dong. Sampai sini setuju gak sih? Nah, kecuali orang Kristen yang how-how kita bilang. Tahu how-how gak jelas. Sebentar ke gereja, bisnis, Matius Markus hilang. Don't talk about Jesus in my business. Nah, sudah. Nah, kalau gitu, nah model begitu tuh Kristen. Nah, itu orang Banjar bilang bubuhannya iblis. Bolonya, hopeng. Nah, yang model begitu enggak usah dihancurin, hancur sendiri. Yang Kristen model begitu. Yang hidupnya enggak benar, cuma ngabsen ke gereja, bagi iblis bukan ancaman. Akan hancur sendiri dengan cara dia. Yang enggak jujur, hancur sendiri. Katakan sama-sama hancur sendiri. Supaya berasa itu sampai ke sumsum. Ya betul. Betul, bukan Tuhan yang hukum. Masuk KPK karena lu sendiri punya pilihan. Digebuk sama karyawan karena lu sendiri enggak kasih THR sama dia, lu kapok lu. Wih, marah kan sama saya? Enggak apa-apa. Sama Pak Jonathan diundang lagi saya. Sudah. Enggak, sorry saudara, saya bercanda. Tapi saya serius, supaya ada yang gelisahkan saudara. Katakan amin. Halo? Nah maksud saya, kalau Anda di pihaknya kerajaan sorga, lawannya kan kerajaan kegelapan. Maka Bapak rohaniku, Roni Daud Simeon bilang, orang Kristen yang dalam kerajaan sorga harus rajin perang. Karena kita disebut menang kalau kita perang. Kapan menang kalau tidak pernah? Perang. Apa yang kita perangi? Iblis. Makanya paymentnya nyangkut. Kalau bilang payment langsung nih. Paymentnya nyangkut. Kenapa? Lu perang dong dalam namanya. Karena iblis gak mau kamu paymentnya langsung jebol. Langsung dapat. Pembayaran langsung dapat. Dari project tendernya kamu. Iblis tahan karena dia gak suka. Dia bisa tahan. Perangin, kamu punya kuasa kok. Haleluya. Dalam nama Yesus payment aku berdoa si Bapak siapa. Gelisahkan gak bisa tidur. Bisa kita doa kayak gitu. Uang ini uang kerajaan sorga untuk perluasan. Mau coba tahan itu. Karena roh jahat bisa tahan itu. Perangin itu. Roh dalam kita lebih besar. Saya sudah cerita jemaat yang saya gembalakan punya ROV. Tahu ROV? Robot yang masuk ke laut. Biasa untuk cuci-cuci kilang lah apa. Waktu Adam Air jatuh di Mamuju atau di mana itu pakai ROV. Robot yang masuk sampai dalam. Modelnya kayak genset. Tapi punya mata, bisa kirim berita sampai ke atas. Bisa sampai kedalaman berapa? 1.000 kah? Dalam banget. Masuk. Salah satu yang jemaat, yang punya robot itu ya jemaat. Satu pengurus kita. Robot. Nilainya mahal banget untuk kerjaan. Dia bilang, Pak Herol, ada waktu enggak? Kenapa? Saya mau sharing. Kenapa? Ini loh robot. Robot saya ROV. Ya kenapa? Kalau di atas laut, hidup. Masuk laut, enggak hidup. Waduh, ada masalah Pak? Enggak Pak, dicek semua bagus Pak. Bagus semua. Terus maksudnya apa? Pak, kalau robot didoakan gimana Pak? Tunggu, di sekolah Alkitab enggak ada itu subjek ya. Kalau tengking orang sakit, orang kerasukan, biasa itu. Kan doakan robot. Oke, enggak apa-apa, anggap aja dia hidup sudah. Jadi aku datang, aku lihat itu sudah kayak orang gila, lihat-lihat nih robot mau diminyaki, apa yang mau ditengking di sini. Tapi kalau tanya-tanya orang sama teknisi bagus Pak, bagus. Sudah dengan iman aja. Oleh kuasa dari semua penghambat berkat Tuhan atas bisnis kerajaan sorga. Melalui robot ini aku berdoa, ku ikat dalam nama Yesus. Dan aku berdoa hidup di dalam air dalam nama Yesus. Sudah pulang. Tunggu saya. Nunggu ya kabarnya. Saya tunggu kabarnya besoknya. Masuk, sudah dicoba. Hidup. Relate saudara. Nah, itu untuk mata pencarian. Jadi saudara punya hak untuk berdoa sama payment, sama karyawan yang bikin pusing. Tapi kita juga bertumbuh dalam sikap supaya karyawan kita itu bisa kita gembalakan. Karena kita adalah gembalanya alias business ownernya.
Yang ketiga adalah kuasa atas dunia. Itu tadi apa yang kau lepaskan ini terlepas surga, kamu terikat di surga. Kamu bisa punya kuasa untuk deklarasi dan proklaim. Karena Roh Kudus memberikan kuasa dan tujuannya ujungnya supaya kita disaksikan. Yesusnya yang kelihatan, bukan kita. Selesai. Tuhan berkati saudara. Tepuk tangan buat Tuhan. Udah lama saya undang semua berdiri, kasih tahu kiri kanan saudara, bilang begini ya. Kita diurapi Tuhan. Bilang, ada Roh Kudus sama kita. Sorry ya lama. Hard landing Pak ya, selesai khotbahnya. Ya hard landing, tiba-tiba selesai. Di Balikpapan, bisa teman-teman keyboard bantu saya untuk nemenin. Kita akan doa, saya serahkan kepada pelayan perjamuan. Tahun ini Empowering Grace, Pak Arifin dapat. Halo. Di Balikpapan ada yang lebih teknis yang sedang saya proklaim. Saya kasih banner besar banget. Itu dinding itu kalah besar. Di samping kanan. Tulisannya saya proklaim jemaat. Love Jesus more and deeply. Jadi sekarang keluarga-keluarga saudara yang di Balikpapan, yaitu Rock Balikpapan. Semuanya sedang saya minta sama-sama. Jadi warga kerajaan jangan tipis-tipis. Ngopi bisa tipis-tipis, liburan bisa tipis-tipis. Jadi Kristen jangan tipis-tipis. Karena itu sabarmu tipis-tipis. Integritasmu tipis-tipis. Menguasai diri tipis-tipis. Karena jadi Kristen tipis-tipis. Pak Pendeta, apa maksudnya? Yang dimaksud dengan tidak tipis-tipis, tapi deep, tebal, disiplin rohani, bergaul karib. Jemaat sudah 3 tahun terakhir sebelum COVID, baca Alkitab tiap hari. Lagunya sekolah minggu, tidak ada yang lebih rohani dari ini. Kalau kayaknya ini, baca kitab suci, doa setiap hari, doa setiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Terus dia ulang lagi, kalau mau tumbuh. Ulang lagi, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Dia ulang lagi, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tuh. Ada sebuah survei yang mengatakan, dan itu pukul saya, pendeta cuman baca Alkitab kalau mau khotbah. Ada masanya itu survei diedarkan, dan banyak pendeta itu sadar, betul juga ya. Saya bilang sama jemaat, bukan soal pendeta, bukan pendeta. Kalau kamu mau sepikiran dan seperasaan dengan Yesus, mendapat hati Tuhan untuk dirimu, untuk kerajaan sorga, dan untuk dunia ini melihat Yesus. Bangun hubungan yang karib dan akrab. Sekarang saya bilang jemaat, mau bilang katam Kejadian sampai Wahyu. Jangan sudah katam, tiap tahun katam. Tiap tahun katam, baca terus kitab suci, doa tiap hari, bangun ketebalan di dalam Tuhan. Lo baca Alkitab aja haw-haw, Senin Kemis, menyembah haw-haw, Kristen tipis-tipis mau berharap sabarnya tebal. Bung Hans saya bilang begini, saya taruh di IG saya @herolkilapong, supaya tambah follower. Kalau ada orang bilang saya sudah sabar, itu artinya dia belum sabar. Karena orang sabar tidak akan pernah bilang, saya sudah sabar. Ulang. Kalau ada orang bilang, saya sudah sabar, pada dasarnya dia belum sabar. Karena orang sabar tidak akan pernah bilang, saya sudah sabar. Karena sabar tidak akan pernah ada kata, sudah.
tundukkan kepala. Nikaramasa, nikaramose, nikararabasa, nakarasi. Tiba-tiba Tuhan kunjungi kita sekarang, saudara. Buka hati, saudara. Buka hati, saudara. Buka hati. Nama karakasa, nikomrisiki, nasona karabase. Kamu yang dikunjungi Tuhan, buka hati sama Tuhan. Jadi Kristen jangan tipis-tipis. Ayo tebal sama Tuhan. Ada banyak hal besar yang Tuhan siapin di muka sana. Tebal sama Tuhan. Ayo dalam. Ini panggilan untuk tenggelam dalam hadirat Tuhan. Kamu pulang dari sini, kamu berjanji sama Tuhan. Aku mau dalam dengan Tuhan. Aku mau tebal sama Tuhan. Aku mau tiap hari baca kitab suci. Aku mau bergaul karib dengan Tuhan. Ini urusan saudara. Tidak peduli orang kiri kanan saudara. Ini saudara dengan Tuhan. Tuhan menyediakan perkara-perkara besar. Dia sudah berjanji bahkan lebih besar dari yang Yesus lakukan. Mari dekatkan diri sama Tuhan. Kuasanya melekat dalam bagi kita. Tuhan kunjungi kami pagi hari ini. Kami mau masuk perjamuan kudus. Khususnya beberapa orang yang sudah dalam batas kesabaran. Tuhan bicara buat kamu. Sebab sabar itu long suffering. Long suffering. Tidak ada kata sudah di dalam kesabaran. Sekarang kamu dengar ini sambil tundukkan kepala. Tak kasih tahu saudara, sabar itu adalah kualitas Yesus. Sabar diproduksi di hati Tuhan. Kita tidak pernah bisa memproduksi kesabaran. Tapi ketika Yesus itu menyatu di dalam saudara, sabar itu keluar secara otomatis. Karena itu hanya diproduksi di dalam hati Tuhan. Sabar itu kualitas Yesus, bukan yang dunia kasih. Penguasaan diri kualitas Yesus. Ketika kamu tebal dengan Yesus, itu keluar begitu saja. Kamu tidak akan kaget, itu keluar begitu saja. Komitmen membuat kamu memulai, tapi konsisten membuat kamu tidak berhenti. Saya ulang lagi, komitmen membuat kamu memulai, tapi konsisten membuat kamu tidak akan pernah bisa berhenti. Ambil komitmen pagi siang hari ini, ayo tebal di dalam Tuhan. Lebih dalam lagi ku rindu kau Tuhan. More deep. Lebih dari segala. Oh saudara, saya tahu ada kunjungan Tuhan buat saudara sembah Yesus. Lebih dalam ku cinta kau Yesus. Ku mengasihi. Deeper in love with you. Bilang deeper in love with you. Deeper in love with you. I love you more than anything in life. Deeper in love with you. Deeper in love with you. Oh how I love you. Lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi ku rindu kau Tuhan. Lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta kau Yesus. Ku Tuhan terima kasih. Biar pujian ini menjadi pengagungan kami kepada Engkau Tuhan. Biar kami mau lebih dalam lagi untuk mengasihi dan mencintai Engkau Tuhan. Tuhan terima kasih buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kau memberkati Bapak Pendeta Harold Kilapong. Di dalam pelayanannya kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Engkau pakai dia lebih lagi Tuhan. Untuk menjadi berkat di mana Tuhan tempatkan Bapak Pendeta Harold Kilapong Tuhan. Berkati istri dan anak-anaknya. Juga memberkati jemaat yang digembalakan Tuhan. Biarlah Engkau tetap memberkati
dan menyertai hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan menerima perjamuan kudus. Biarlah bukan rutinitas kami melakukan perjamuan kudus ini Tuhan, tapi biarlah kami mau melakukan dengan pengertian yang benar, bahwa Engkau mati di kayu salib untuk menebus segala dosa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, memberkati kami, siapkan hati kami untuk menerima tubuh dan darah-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu sudah terima semua roti dan anggur? Oke, kalau sudah mari ya saya berikan waktu, tolong baca ya. Ada tulisan ya, mungkin ini bicara hidupnya mati, hurufnya mati. Tetapi firman ini menghidupkan ya. Firman ini menguatkan saudara dan saya. Kalau sudah, mari angkat roti yang ada di tangan kanan saudara, melewati kepala saudara, dan dengan iman percaya saudara bahwa saudara menempatkan Tuhan yang terutama di dalam hidup saudara. Dan dengarkanlah firman Tuhan. Pada malam waktu Yesus mau diserahkan, ia mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah saudara, roti yang ada di tangan kanan saudara adalah persekutuan kita dengan tubuh Yesus Kristus? Makanlah di dalam nama Yesus. Mari angkat anggur yang ada di tangan kanan saudara dan dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga sesudah makan, yang mengambil cawan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Percayakah saudara, anggur yang ada di tangan kanan saudara adalah persekutuan kita dengan darah Yesus Kristus? Minumlah di dalam nama Yesus. Mari taruh gelas plastik ini dengan baik. Dan beberapa saat kita mau bersyukur buat Tuhan. Kita mau mengingat segala kebaikan Tuhan. Mari bersyukur buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Mari bersyukur buat Tuhan, haleluya. Syukur kami kepadamu Tuhan, haleluya. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Syukur kami kepadamu. Kami mau bersyukur Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Oh haleluya, haleluya. Shana laba siki di biana lama lama. Shana laba siki di biana lama 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 lama. Shana laba siki di biana lama 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 lama. Shana laba siki di biana lama 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 lama. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, Engkau Raja kami. Yesus, Engkau Raja. Kami mau menyembah-Mu Tuhan, haleluya. Kami mau bersyukur buat Engkau Tuhan, haleluya. Oh, yang lama siki di biana lama-lama. Haleluya. Haleluya, ya lama-lama.
buat Tuhan. Ingat segala kebaikan Tuhan. Ingat segala pertolongan Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Oh haleluya. Yesus Tuhan. Haleluya. 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 Oh ya oh ya terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan terima kasih. Terima kasih untuk persekutuan kami dengan darah dan tubuh-Mu Tuhan. Tuhan terima kasih Tuhan. Melihat perjamuan kudus ini Tuhan. Kami mau menunggal dengan Engkau Tuhan. Engkau ada dalam hidup kami. Dan kami ada di dalam Engkau Tuhan. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Kami tidak perlu takut karena Tuhan menyertai setiap kami. Terima kasih Tuhan. Yang bersyukur buat siang hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Silakan dulu Bapak Ibu Saudara, kita saksikan Rock News. Shalom Bapak Ibu sekalian. Apakah Bapak Ibu diberkati Tuhan? Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Pada kesempatan ini saya akan membawakan doa persembahan. Saya mau informasi bahwa kotak persembahan ada di belakang sana, ya. Bapak Ibu bisa mengambil amplop yang ada di sana. Kemudian di sana ada kirisnya juga. Kemudian kalau memang mau transfer lewat rekening ada tertulis di amplop di bagian belakang. Baik Bapak Ibu, kita satu dalam doa. Bapa dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang ke hadirat-Mu mengucap syukur untuk kebenaran firman yang sudah kami dengar. Biarlah apa yang sudah kami dengar itu menjadi rema dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, Roh Kudus ada di dalam diri kami masing-masing. Dan kami percaya ada kuasa Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kami. Sehingga kami adalah orang yang lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan. Kami juga mengucap syukur untuk saudara-saudara kami, jemaat kami. Mungkin ada yang berulang tahun, yang sudah disembuhkan juga Tuhan. Bahkan mereka mengalami pada minggu sebelumnya pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan. Kami percaya itu boleh ada Tuhan. Itu adalah kasih karunia yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kekuatan tubuh, kesehatan, panjang umur. Kami mengucap syukur Tuhan. Sekarang Tuhan, kami memberikan persembahan. Kami memberikan persembahan ini dengan sukarela. Dan kami percaya Tuhan, persembahan ini akan kami pakai untuk pekerjaan, pelayanan di tempat ini, di gereja ini. Supaya nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa Tuhan, berkati tangan-tangan yang sudah memberikan, berkati dalam pekerjaan, berkati dalam usaha, berkati dalam segala hal. Kami percaya Tuhan, bahwa kami sudah diberkati dengan berkat kasih karunia Tuhan yang berlimpah-limpah dalam kehidupan kami. Sehingga kami dicukupkan dalam segala sesuatu, bahkan kami berkelimpahan dalam seluruh pekerjaan baik. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memberikan persembahan, sama-sama katakan, amin. Puji nama Tuhan. Sebelum kita akhiri ibadah kita siang ini, mungkin ada Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di tempat ini, boleh lambaikan tangan. Adakah yang baru pertama kali hadir?
semua jemaat yang setia, saudara. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Kita beri tepuk tangan dulu buat Tuhan kita yang baik, saudara. Haleluya. Kaulah segalanya dalam hidup. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagian yang kupandang selama hidup. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Mari katakan, kaulah segalanya, di dalam hidup. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagian yang selama hidup. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Mari biar Bapak saja katakan, kaulah segalanya, kaulah segalanya. Amin. Di dalam hidup. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagian. Kaulah yang kami pandang, kaulah yang kupandang selama hidup. Mengasihimu, memuliakanmu, kaulah segalanya di dalam hidup. Oh Jesus, Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kami pandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, memuliakanmu, mengasihimu, memuliakanmu, ya memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, minggu depan ibadah generasi digabungkan ke ibadah umum, ya. Jadi bawa anak-anak remaja untuk bisa datang kepada Tuhan. Mari kita mengangkat tangan kita bersyukur pada Tuhan. Kami bersyukur untuk hari ini adalah harinya Tuhan.
Kami bersuka cita untuk semua yang Tuhan telah kerjakan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih untuk kebenaran-kebenaran firman-Mu yang telah disampaikan. Diberkati hamba-Mu, diberkati kami semua. Firman-Mu menguatkan, meneguhkan kami. Dan biar kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Kami diterobosi oleh firman-Mu, kami dipulihkan oleh firman-Mu. Dan kami akan kembali dengan membawa berkat daripada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkati kehidupanmu, diberkati hidup nikahmu, diberkati keluargamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati pelayananmu, diberkati studimu, apapun yang kau kerjakan dibuat berhasil oleh karena nama Tuhan Yesus ada di dalam engkau. Tuhan akan memberikan hikmat, kekuatan, kesehatan atas kehidupanmu. Dan engkau akan menjadi berkat, engkau diberkati untuk menjadi berkat. Nama Tuhan dipermuliakan. Dan sekali percaya Yesus tetap untuk selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.